Halo teman-teman, jadi kami dari golongan F1 Praktikum Pelayanan Informasi Obat akan memberikan penyuluhan mengenai special device tentang tetes mata. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan teman-teman yang akan memberikan materi pada penyuluhan kali ini terlebih dahulu. Yang pertama ada Sekar Ayu dengan NIM 18163, kemudian ada MM Gerharda dengan NIM 18177, lalu ada Aksti Lisda dengan NIM 18179, kemudian ada Paulina Nadia dengan NIM 18180, lalu ada Angelina Kinsa dengan NIM 18181, dan juga ada Theodora Diva dengan NIM 18192. Nah, sebelumnya aku akan menjelaskan mengenai apa itu obat tetes mata. Jadi, obat tetes mata ini merupakan sediaan obat luar yang termasuk ke dalam golongan obat steril dan dapat berupa larutan atau juga bisa berupa suspensi. Nah, obat tetes mata ini hanya digunakan pada mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata, sekitar kelopak mata, dan juga bola mata. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Lili. Silakan, Lili. Baik, kemudian kelompok kami di sini akan memaparkan dua contoh obat dari obat tetes mata. Yang pertama ada instoreguler dan yang kedua ada rohtokul. Untuk yang instoreguler itu memiliki bahan aktif yaitu tetrahidrosolin HCl 0,05% dan benzalkonium klorida. Nah, untuk indikasi dari instoreguler ini yaitu untuk meredakan mata merah, mata perih, dan mata gatal karena iritasi debu, asap, angin, disebabkan oleh banyak membaca ataupun disebabkan oleh setelah berenang. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu ada rohtokul yang memiliki zat aktif yaitu nafazolin HCl 0,012%, asam borat natrium, borat dinatrium edetat polisorbat 80, benzalkonium klorida 0,05%, klorobutanol dan mentol. Kemudian untuk indikasi dari rohtokul ini adalah untuk meredakan sementara mata merah akibat iritasi ringan yang disebabkan oleh debu, asap, angin, sengatan sinar matahari, disebabkan oleh pemakaian lensa kontak, alergi, ataupun dari berenang. Kemudian untuk kisaran harga dari obat-obatan tetes mata yaitu adalah Rp14.000 hingga Rp20.000. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait degusibu dari obat tetes mata. Yang pertama kita membahas yaitu cara mendapatkan. Nah, obat tetes mata ini digolongkan dalam obat tetes terbatas berlogo, obat bebas terbatas berlogo lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam, yang menandakan bahwa obat ini dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun penggunaannya harus tetap perhatikan informasi obat pada kemasan. Oleh sebab itu, obat ini bisa didapatkan di apotek yang punya nomor SIA atau surat izin apotek dan juga toko obat berizin. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan terkait dengan bagian GU, yaitu cara menggunakan. Jadi, teman-teman sebelum menggunakan, teman-teman harus memastikan bahwa tangan teman-teman bersih, yaitu dengan cara cuci tangan menggunakan air dan sabun. Kemudian, dipastikan juga tangannya itu sudah dalam keadaan kering, karena tangan teman-teman akan berinteraksi secara langsung dengan mata. Kemudian yang kedua, pastikan kondisi ujung botol tidak rusak. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi botolnya masih dalam keadaan bagus, mulai dari tutup sampai di bawahnya. Kemudian ketiga, hindari menyentuh ujung botol penetes dan obat tetes mata. Jika teman-teman buka tutupnya, teman-teman bisa memperhatikan bahwa di sebelah sini ada bagian untuk penetes mata, yaitu untuk mengeluarkan obat tetes matanya dan sebagai media untuk memasukkan obat mata ke bagian mata. Lalu pada bagian ini teman-teman dianjurkan untuk menghindari dalam menyentuh ataupun menghindari terkena dengan benda-benda lainnya, karena pada bagian ini itu diharapkan masih dalam keadaan atau kondisi steril. Jadi untuk obat tetes matanya itu tidak akan tercemar oleh hal-hal lainnya. Kemudian condongkan kepala ke belakang seperti ini. Kemudian tarik kelopak bawah mata menggunakan jari telunjuk sehingga kelopak mata membentuk kantung seperti ini. Lalu selanjutnya pegang botol dengan tangan yang lainnya sedekat mungkin dengan kelopak mata tanpa menyentuhnya. Nah, kami anjurkan pada teman-teman apabila teman-teman biasanya menggunakan tangan kanan, itu
teman-teman bisa memegang botolnya dengan tangan kanan. Ataupun untuk teman-teman yang terbiasa menggunakan tangan kiri, maka teman-teman dianjurkan untuk menggunakan memegang botol dengan tangan kiri. Gitu. Kemudian sedekat mungkin botolnya didekatkan dengan kelopak mata tanpa menyentuhnya seperti ini. Seperti itu, kemudian selanjutnya tekan botol tetes mata perlahan sampai jumlah tetes cairan yang dibutuhkan masuk ke kantong kelopak bawah mata. Nah, teman-teman dipastikan saat meneteskan cairannya itu usahakan jangan berkedip, karena jika berkedip kemungkinan nanti obat yang diteteskan itu tidak masuk ke mata teman-teman atau tidak tepat ada di kelopak bawah mata. Kemudian setelah meneteskan, teman-teman dianjurkan untuk menutup mata selama 2-3 menit. Hal tersebut memastikan untuk obat tetes mata yang teman-teman gunakan itu dapat secara langsung masuk ke bagian mata teman-teman. Kemudian saat teman-teman menggunakan obat tetes mata ini, apabila ada cairan berlebih pada wajah, maka teman-teman bisa menggunakan tisu untuk membersihkannya. Lalu apabila teman-teman sudah selesai menggunakan obat tetes matanya, jangan menyeka atau membilas ujung botol tetes mata pada bagian ini. Karena seperti yang aku sampaikan tadi, bahwa di bagian ini dipastikan masih dalam kondisi yang steril. Kemudian setelah menggunakan, pasang kembali tutup botol tetes mata dengan rapat seperti ini, sampai benar-benar rapat. Kemudian setelah menggunakan, teman-teman bisa mencuci tangan dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kinsa. Silakan. Baik, sekarang memasuki bagian C atau simpan. Nah, untuk cara menyimpan obat tetes mata ini dapat disimpan di tempat yang sejuk, kering, kemudian terhindar dari sinar matahari langsung supaya nantinya obat ini tidak rusak. Selanjutnya, simpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah yang tertutup. Dan pastikan untuk menyimpannya terpisah dari obat-obat lainnya, terutama untuk obat yang diminum. Obat tetes mata ini yang sudah dibuka, boleh disimpan dan digunakan sampai setelah 28 hari. Memasuki materi berikutnya, yaitu bagian Bu. Untuk cara membuangnya, setelah nantinya obat ini kedaluarsa, maka hendaklah nanti dibuang sesuai dengan jenis sediaan obat ini. Nah, cairan di dalamnya dapat dibuang di kloset ataupun WC. Kemudian untuk plastik, wadah, dan kemasan luarnya dapat dibuang di tempat sampah dengan cara memastikan bahwa labelnya dirusak terlebih dahulu dan bungkus plastiknya disobek seperti itu. Kemudian untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Nadia, silakan. Baik, selanjutnya kontraindikasi. Kontraindikasi pada mereka yang memiliki hipersensitivitas pada bahan aktif yang terkandung dalam obat tetes mata. Selanjutnya efek samping. Efek samping yang terjadi rasa terbakar dan menyengat pada mata, perubahan penglihatan serta iritasi mata. Namun tenang saja teman-teman, karena efek samping ini tidak terjadi pada setiap orang. Untuk penanganannya, jika terjadi efek samping, bisa hubungi dokter atau meminta bantuan medis lainnya. Sekian dari kelompok kami. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.